Saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema Raja Yosafat bagian kedua dari Kerajaan Yehuda, diambil dari 2 Tawarikh 18. Ketika Yosafat raja dari Kerajaan Yehuda menjadi kaya dan sangat terhormat, ia menjalin hubungan besanan dengan Ahab, raja dari kerajaan Israel. Ingat selalu bahwa sejak Salomo meninggal, kerajaan Israel terbelah dua. Kerajaan Yehuda dengan 2 suku dan kerajaan Israel dengan 10 suku. Kembali kepada Yosafat, beberapa tahun kemudian Yosafat pergi kepada Ahab di Samaria. Ahab menyambut kedatangan Yosafat dengan menyembelih banyak kambing domba, lembu sapi untuk menghormati Yosafat dan rombongannya. Dan Ahab mengajaknya untuk melakukan serangan untuk Ramot Gilead yang ada di wilayah Aram. Ahab berkata kepada Yosafat, "Yosafat, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama dengan aku?" Jawab Yosafat, "Oke, kita pergi. Rakyatmu dan rakyatku, kita pergi bersama-sama untuk memerangi Ramot Gilead. Tapi sebelum kita pergi, sebelum kita berangkat, coba tanyakan dulu firman Tuhan. Apakah Tuhan setuju kita untuk pergi ataukah tidak?" Lalu Ahab mengumpulkan para nabinya. Ada 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada nabi-nabi itu, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau haruskah aku membatalkan rencana ini?" Jawab para nabi itu secara serentak, "Majulah. Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Artinya raja pasti menang melawan Ramot Gilead. Tapi Yosafat belum yakin dengan jawaban ke-400 nabi tersebut. Lalu ia bertanya kepada Ahab, "Apakah di sini cuma ada 400 nabi ini saja? Atau masih adakah nabi yang lain yang kepadanya kita bisa meminta petunjuk?" Ahab menjawab, "Oh, masih ada. Ada satu lagi nabi, namanya Mika, anak dari Yimlah. Tapi aku benci dia. Aku gak suka dia. Sebab dia tidak pernah menubuatkan hal yang baik terhadap aku, melainkan selalu ia menubuatkan malapetaka." Yosafat berkata, "Jangan begitulah, bos." Kemudian Ahab memanggil seorang pegawainya agar menjemput Mika dengan segera. Sementara kedua raja itu, sementara utusan ini dipanggil, kedua raja itu duduk bersama-sama di atas tahtanya dengan pakaian kebesarannya. Sedang semua nabi yang 400 itu bernubuat di hadapannya. Maka Zedekiah bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata begini, "Beginilah firman Tuhan. Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi yang lain itu bernubuat sama. Katanya, "Majulah ke Ramot Gilead. Majulah berperang di kawasan Aram itu. Dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Nah, suruhan yang menjemput Mika juga berkata kepada Mika begini, "Ketahuilah Mika, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan hal yang baik bagi raja. Hendaklah kamu juga berbicara seperti salah seorang dari mereka itu, meramalkan yang baik juga lah." Tapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan." Setelah Mika sampai kepada Ahab, bertanyalah ia kepadanya, "Mika,
apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramat Gilead atau aku harus membatalkannya? Jawab Mika, majulah dan kamu akan beruntung sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Belum selesai Mika berbicara, Ahab langsung nyela. Hei Mika, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kebenaran kepadaku, bukan hal yang lain. Oke, kata Mika, saya melanjutkan. Ini kebenarannya. Telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Ahab berkata kepada Yosafat, Yosafat, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa orang ini tidak pernah menubuatkan hal yang baik tentang aku? Selalu menubuatkan malapetaka. Mika menyambung, saya belum selesai bicara. Dengarkan. Sebab itu dengarlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab raja Israel itu untuk berperang, supaya ia tewas di Ramat Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah satu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya, dengan cara bagaimana kamu akan membujuk? Jawab roh itu, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Tuhan berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah seperti rencanamu itu. Karena itu, sesungguhnya, ini masih Mika berbicara menyampaikan kebenaran Tuhan. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu itu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nabi palsu Sedekia, milik dari Ahab bin Kenaana, maju dan menampar pipi Nabi Mika sambil berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripada aku dan berbicara kepadamu? Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihat, Sedekia, engkau akan melihat Ahab, pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Ahab berkata, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja, dan katakan begini, inilah titah raja, masukkan orang ini ke dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tapi Mika menjawab, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraan mulutku. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu Yosafat dan Ahab maju berperang ke Ramat Gilead. Ahab berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar, aku tidak akan pakai pakaian kebesaran. Aku akan masuk ke pertempuran pakai baju biasa. Tapi kamu pakailah pakaian kebesaran. Ya, Yosafat setuju. Lalu Ahab menyamar, memakai baju biasa, masuk dalam pertempuran. Di satu sisi Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglimanya, jangan kamu berperang melawan sembarang orang, tapi khusus carilah Ahab. Segera sesudah para panglima Aram melihat Yosafat memakai pakaian raja,
Mereka berkata, mereka pikir itu Ahab. Lalu mereka mengepung Yosafat dan menyerangnya. Tapi Yosafat berteriak, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya. Allah membuat musuhnya ini berbalik arah, tidak jadi mengejar Yosafat lagi. Segera sesudah Panglima Aram melihat bahwa itu bukanlah Ahab, maka undurlah mereka. Namun sementara undur, seorang dari mereka menarik panahnya sembarang saja dan menembak, dan mengenai Ahab persis pada belahan sambungan baju zirahnya. Kemudian Ahab memerintahkan pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah terluka. Namun pertempuran hari itu berlaku sangat sengit, dan Ahab tetap berdiri di keretanya, berhadapan dengan orang Aram sampai petang. Lalu ia mati ketika matahari terbenam. Saudara, pelajaran rohani apakah yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Yang pertama, dari kehidupan Yosafat. Hati-hati mencari besan. Orang tua dari calon jodoh anak-anakmu. Engkau juga harus memperhatikan kehidupan mereka. Carilah besan yang takut akan Tuhan. Sebab dampaknya pasti ada dalam hubungan saudara selanjutnya. Sama seperti Yosafat. Yang kedua, puji Tuhan. Walaupun Yosafat agak salah langkah sedikit, namun dia tetap ingat Tuhan. Mencari nabi yang benar. Dan berseru kepada Tuhan pada waktu mengalami kesulitan. Sisi positif masih ada pada Yosafat. Yang ketiga, jangan sekali-kali meniru teladan Ahab. Menghimpun nabi-nabi, menghimpun orang-orang yang hanya menyenangkan telinga sendiri, namun tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan yang keempat, tirulah teladan Mika, nabi yang benar. Selalu mengatakan kebenaran walaupun harus menderita. Sekurangnya ada 4 tokoh yang dapat kita lihat pada kisah ini. Ada Yosafat, ada Ahab, ada nabi palsu, ada nabi yang benar. Saudara bisa mengidentifikasi diri. Saudara ada pada tokoh yang mana? Selamat mengidentifikasi diri, menandai diri dalam kisah ini, dan ambillah hikmahnya untuk hidup sehari-hari dalam kebenaran Allah. Amin.